Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Imanisa. Saya dari kelas 3C dengan NIM 555223056. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan rumus VLOOKUP, if, dan lainnya di dalam Microsoft Excel. Nah, di sini ada soal pertama, yaitu laporan keuangan penginapan Villa LSA. Di sini yang pertama kita disuruh untuk mencari kelas kamar dari tamu-tamu yang ada di soal ini. Nah, untuk mencari kelas kamar, kita akan menggunakan rumus kombinasi, yaitu rumus left dan rumus VLOOKUP. Kenapa menggunakan rumus left? Karena kode kamar yang di sini itu bukan kode tunggal ya, ini kode kombinasi, jadi kita harus mengambil beberapa karakter dari kode kamar ini. Nah, kita langsung mulai aja. Yang pertama kita mengetik sama dengan, yaitu left sama dengan VLOOKUP, buka kurung left. Setelah buka kurung, kita pilih kode kamar. Karena kode kamar yang tersedia yang ada di tabel data ini ada 3 karakter, jadi kita ambil 3 karakter, titik koma 3 karakter, terus kita tutup rumus left-nya. Setelah itu kita pencet titik koma. Jika di komputer kalian menggunakan koma, kalian menggunakan koma ya, jadi di laptop saya menggunakan titik koma. Nah, setelah titik koma ini kita pilih tabel data atau tabel bantu sebagai sumber dari data-data itu. Nah, setelah itu kita kunci tabel datanya menggunakan F4 kalau di komputer, kalau di laptop itu Fn F4. Sebentar ya. Fn F4, terus titik koma, terus kita pilih di tabel bantunya ini kelas kamarnya itu ada di tabel keberapa? Ini ada 1, 2, 3, 4. Karena ada di tabel keempat, jadi kita ketik nomor 4. Setelah itu kita ketik nomor 0 atau false. False itu mengindikasikan kita memilih data yang memang itu data yang harus dipilih gitu. Kalau true itu data yang mendekati ke data yang akan dipilih. Jadi kita kalau pilih true dan jika di tabel bantunya itu nggak ada, nah nanti Excel akan menunjukkan data terdekat. Kalau false itu Excel ini akan menunjukkan data yang benar-benar akan kita pilih gitu. Setelah itu kita pakai tutup kurung, setelah tutup kurung enter. Nah, terlihat di sini di nama tamu Mark ini dengan kode EXC menunjukkan kelas kamar eksekutif sesuai dengan tabel bantunya ya. Nah, terus tinggal kita tarik ke bawah dan selesai. Nah, selanjutnya kita akan mencari tarif per hari dari tamu-tamu yang ada di sini. Nah, yang pertama itu kita tetap menggunakan rumus VLOOKUP dan left ya. Seperti rumus kelas kamar. Jadi kita klik VLOOKUP atau kita klik 2 kali, terus left. Setelah left, kita pilih kode kamar. Kita ambil 3 karakter. Terus kita pilih
tabel array atau tabel bantunya, terus Fn, F4 atau F4. Nah, yang membedakannya tuh ada di sini karena kamarnya tuh beda-beda ya. Ada yang single, ada yang double. Jadi kita pakai rumus if. Jika kode kamarnya menunjukkan angka 1, maka ambil yang tarif per harinya tuh single. Jika selain itu jika bukan, maka tarif per harinya itu double atau angka 2 ya. Nah, terus langsung aja kita ke rumusnya. If atau klik 2 kali, right. Karena kode kamarnya ini ada di paling kanan, kita ambil pakai rumus right. Terus kita klik kode kamarnya, titik koma atau koma. Kita ambil satu karakter, terus kita tutup sama dengan tanda petik 1. Kenapa pakai tanda petik? Karena di kode kamar ini rumusnya, karena di kode kamar ini angka 1-nya ini bukan angka, nggak dibaca angka oleh Excel-nya. Dia itu dibaca sebagai teks, jadi harus pakai tanda petik. Jika karakter terakhirnya itu 1, maka ambil dari kolom kedua. Selain itu, kolom ketiga. Atau jika kodenya 2, maka ambil dari kolom ketiga. Setelah itu ditutup rumus if-nya, terus titik koma, kita kembali ke rumus VLOOKUP, terus kita ketik 0 atau false. Setelah itu enter. Nah, bisa dilihat Tuan Mark ini sesuai ya dengan tarifnya itu, yaitu kelas kamar eksekutif dengan tarif single. Nah, setelah itu kita tarik aja ke bawah. Di sini kan ada kotak kecil ini. Kita klik 2 kali atau pakai mouse, diklik aja, terus turun ke bawah. Nah, setelah itu kita beralih ke lama menginap. Lama menginap di sini itu rumusnya mudah ya. Kita tinggal mengurangi tanggal pergi dengan tanggal datang si tamu ini. Tinggal ketik sama dengan, terus klik tanggal pergi, dikurangi tanggal datang, terus klik enter. Jadi kita sudah ketahuan ya, jika tanggal perginya jika tanggal perginya tanggal 11 dan tanggal datangnya tanggal 4, berarti lama menginap si tamu ini selama 7 hari. Terus kita tarik ke bawah atau klik 2 kali saja. Nah, setelah itu ke tagihan. Tagihannya itu lama menginap atau lamanya hari dikali dengan tarif yang tadi kita cari. Langsung aja sama dengan lama menginap dikali pakai simbol bintang. Lalu kita klik tarif per harinya. Setelah itu enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk pajaknya ini kita cari menggunakan rumus if. Soalnya itu
jika kode kamar yang tadi ini sama dengan 1, maka pajaknya itu 5%. Dan jika kodenya 2, maka pajaknya 10%. Jadi kita langsung aja if right, terus buka kurung, kita klik kodenya, terus titik koma, kita ambil satu karakter, lalu kurung untuk menutup rumus right, terus titik koma, terus sama dengan tanda petik 1. Karena Excel membacanya sebagai teks, bukan sebagai nomor, maka titik koma 5%. Selain itu 10%. Kenapa kita nggak pakai rumus if lagi? Karena kemungkinannya itu cuma 2. Jadi jika bukan ini, maka itu. Nah, hanya itu saja. Nah, jika kemungkinannya ada lebih dari 2, yaitu 3 atau 4, maka if-nya itu kita gunakan lagi, rumus if-nya kita tambahkan lagi, seperti itu. Terus kita tutup. Setelah itu enter. Nah, terlihat kan di sini Tuan Mark ini kodenya 1, maka pajaknya 5%. Kita tarik ke bawah, setelah itu kita beralih ke potongan. Potongannya itu kita tetap pakai rumus if, cuma kita ambil dari lama menginapnya. Jadi, jika lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongannya 5%. Jika lama menginapnya itu lebih dari sama dengan 6 hari, maka potongannya 3%. Dan jika lama menginapnya kurang dari 6 hari, maka tidak memiliki potongan. Kita mulai saja sama dengan if, kita nggak usah pakai right atau left karena ini sudah langsung ya. Jika kita klik lama menginapnya sama dengan lebih, karena ini lebih dari 10 hari, kita jangan pakai sama dengan, kita pakai lebih dari 10, maka 5%. Nah, terus kita tambahin lagi rumus if, jika lama menginapnya kita klik lagi, terus jika lama menginapnya itu lebih dari sama dengan 6, maka 3%. Selain itu 0. Terus enter. Nah, di sini sesuai ya, lama menginapnya 7 hari karena lebih dari sama dengan 6 hari dan kurang dari 10 hari, maka dapat potongan 3%. Nah, kita tarik ke bawah aja atau klik 2 kali. Lalu kita ke total bayar. Total bayarnya itu sama dengan tagihannya. Kita klik. Terus ditambah tagihan dikalikan dengan pajak. Tutup kurung. Dikurangi tagihan dengan potongan. Dikalikan potongan. Tutup kurung. Lalu enter. Nah, terlihat kan total bayar dari Tuan Mark ini yaitu sebesar 3.927.000. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, setelah ini kita bereskan.
Oke, sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.